Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode ke-61 ini, saya akan membawakan tema yang menyentak, menarik, yaitu tasawuf Muhammadiyah atau Neo-Sufisme Muhammadiyah. Tasawuf Muhammadiyah ini digagas dan disusun dulu sebagai rektor Universitas Muhammadiyah, yaitu Ibu Dr. Masitoh Husnan. Dalam karyanya Tasawuf Muhammadiyah Menyelami Spiritual A.R. Fakhruddin. Jadi A.R. Fakhruddin itu adalah tokoh Muhammadiyah yang masa jabatannya paling lama. Perilaku beliau ini yang kemudian dipotret menjadi disertasi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian menjadi buku dengan judul tersebut. Mungkin pembaca merasa tersentak mendengar judul buku ini, sebab kalangan modernis termasuk Muhammadiyah dikenal sebagai sangat kritis terhadap tasawuf. Misalnya Johan Effendi mengatakan bahwa kalangan modernis adalah yang paling keras menentang tasawuf, bahkan menuduhnya sebagai penghambat kemajuan umat Islam, sehingga mengesankan anti tasawuf. Sementara sang penulis buku, yaitu Ibu Masitoh Husnan, menceritakan bahwa motivasi utama munculnya telaah terhadap kehidupan atau perilaku tasawuf dalam Muhammadiyah ini disebabkan banyak kritikan-kritikan terhadap gerakan Muhammadiyah yang senantiasa mengedepankan rasionalitas dan modernitas yang dirasakan dalam praktek beragama agak kering, bahkan sangat kering. Padahal kalau dilacak lebih jauh, diperoleh kesaksian bahwa ternyata sejak pendiri Muhammadiyah hingga sejumlah tokoh puncaknya sudah sangat akrab dengan kitab-kitab dan spirit tasawuf akhlaki, di samping kitab-kitab yang bercorak tajdid dan ijtihad. Buku tersebut diberikan komentar oleh Pak Amin Rais. Beliau mengatakan dalam komentarnya itu bahwa buku yang diangkat dari disertasi Masitoh Husnan ini di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta termasuk berhasil mengungkap sisi-sisi yang amat langka dan dalam batas tertentu agak tidak lazim dalam organisasi yang mengusung visi tajdid dari seorang A.R. Fakhruddin, yaitu sisi kehidupan spiritualnya yang kaya dengan tasawuf akhlaki. Karena itu, kata Pak Amin Rais, ini merupakan khazanah yang langka dalam Muhammadiyah ini yang pantas dilukiskan sebagai permata tasawuf Muhammadiyah, sekaligus menunjukkan bahwa Muhammadiyah tidak lagi anti terhadap tasawuf. Masih menurut penulisnya, Ibu Masitoh Husnan, ternyata dalam praktek pemimpin dan anggota Muhammadiyah banyak yang mencerminkan dan menekankan pentingnya kehidupan spiritual yang sangat dekat dengan wilayah tasawuf. Apabila pengertian tasawuf mengacu pada pencanderaan seperti pandangan Ibnu Taimiyah dan Al-Ghazali, maka dalam Muhammadiyah pun akan muncul wajah-wajah tasawuf, yaitu mereka yang ketaatannya dan kehidupan spiritualnya cukup intens. Buku yang ditulis oleh Ibu Masitoh Husnan itu
secara khusus membahas Pak A.R. Fakhrudin sebagai sosok yang pantas disebut sufi dalam Muhammadiyah. Ia dapat mewakili wajah kehidupan spiritual dalam Muhammadiyah. Selanjutnya, Ibu Masitoh Husnan menyatakan bahwa jiwa dan pribadinya merentang cermin pribadi sufi mengenai taubat, takwa, warok, roja, khauf, khusyuk, tawaduk, qanaah, tawakal, syukur, sabar, ridho, istiqomah, ikhlas, dan beberapa tahapan lain penempuh jalan sufi seperti pencanderaan Imam Al-Qusairi dalam kitabnya Risalah Al-Qusairiyah. Masitoh Husnan menyatakan bahwa Muhammadiyah tidak anti tasawuf, terutama tasawuf akhlaki. Muhammadiyah justru sangat mengapresiasi dan mengedepankan praktek kehidupan yang dilandasi nilai-nilai moral dan spiritual yang mencerminkan al-asma al-husna. Kemudian, kalangan Muhammadiyah mengadakan seminar di UMM. Tampaknya untuk menyempurnakan dan menegaskan identitas tasawuf ini dengan menghadirkan banyak narasumber dari kalangan internal Muhammadiyah sendiri. Konsentrasi para narasumber itu terpusatkan pada penggunaan istilah neo-sufism. Akhirnya, makalah seminar itu dibukukan dengan judul Diskursus Neo-Sufisme Muhammadiyah, Genealogi, Konstruksi, dan Manifestasi. Intisari identitas tasawuf Muhammadiyah tampaknya tercermin dalam judul sebuah pengantar dari Bapak Profesor Dr. Muhadjir Effendi, MAP, yaitu Neo-Sufisme Muhammadiyah, Integrasi Ortodoksi dan Ortopraksi Sosio-Religius. Pak Muhadjir Effendi menyatakan bahwa Muhammadiyah tidak hanya menekankan ortodoksi, tetapi juga ortopraksi. Neo-Sufisme Muhammadiyah memiliki ciri khas, yakni adanya integrasi antara ortodoksi dan ortopraksi. Dalam bahasa agama yang lebih sederhana, dapat dikatakan sebagai kesinambungan antara iman dan amal soleh. Neo-Sufisme harus difahami sebagai suatu tarekat yang bukan hanya bersifat teologis, tetapi juga sosial transformatif. Jadi, adanya tasawuf Muhammadiyah yang kemudian disempurnakan menjadi Neo-Sufisme Muhammadiyah. Ini suatu dinamika yang menarik, betapa tasawuf itu meskipun dulu banyak dikritik, tetapi di luar dugaan banyak orang, termasuk juga di luar dugaan para pakar. Justru di abad yang sangat modern semacam ini, tasawuf memiliki pesona yang sangat kuat, sehingga kalangan terpelajar, kalangan perkotaan mulai tertarik terhadap tasawuf ini. Dan memang sebagai satu terapi bagi masyarakat modern yang paling tepat dalam era kehidupan sekarang ini. Sehingga ini harus disambut dengan baik, disambut dengan sikap yang positif terhadap kemunculan tasawuf yang baru ini. Berarti ada pergeseran-pergeseran. Kalau dibanding dengan NU, maka justru terjadi upaya menonjolkan kesamaan-kesamaan, dan kesamaan-kesamaan ini atau penonjolan kesamaan-kesamaan ini sebagai bibit-bibit cikal bakal atau embrio kerukunan, persatuan, dan kesatuan antara NU dan Muhammadiyah. Saya kira itu. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.